Halo guys, perkenalkan nama saya Viko Magagansa, mahasiswa aktif semester 5 jurusan Pendidikan Sejarah yang ada di Unima. Di sini saya akan membuat konten tentang asal-usul nama-nama desa yang ada di Kecamatan Remboken. Mungkin masih banyak teman-teman yang masih bingung kenapa di Kecamatan Remboken memiliki nama desa yang sangat-sangat unik. Dan di sini saya akan membahas sedikit nama asal-usul nama dari desa-desa tersebut. Nah, kita masuk yang pertama yaitu ada Remboken. Nah, Remboken sendiri pada awalnya tempat tersebut bukan bernama Remboken, tapi namanya Kawatuan. Karena dulu desa Remboken ini berada di tengah-tengah, maksud saya berada di dataran Danau Tondano. Nah, dulunya Kawatuan ini merupakan sebuah pulau yang ada di Danau Tondano yang dikelilingi batu, makanya dinamakan Kawatuan. Namun seiring berjalannya waktu, air mulai menyusut dan terbentuklah dataran yang bisa ditinggali oleh masyarakat. Nah, di dataran ini eh, sering eh, sering karena di dekat danau, di dataran ini kan banyak batu kan. Nah, seringkali ombak menghempas ke batu-batu tersebut. Nah, karena ombak pada waktu itu menghempas pada waktu tersebut, ada sebuah gua di sana yang gua berbatu. Nah, di sana sering terdengar cipratan ombak yang pada waktu itu masyarakat menyebutnya rembok. Nah, karena masyarakat menyebutnya rembok, maka julukan dari tempat tersebut mulai berganti menjadi rembok atau remboken. Nah, pada saat itu masyarakat mulai menamai tempat tersebut remboken hingga saat ini. Kita masuk yang kedua yaitu ada Leleko. Nah, di Leleko ini dinamakan Leleko karena pada waktu itu tempat tersebut merupakan tempat di mana orang tempat mandi permandian air panas. Nah, pada saat mereka masyarakat pada waktu itu ingin mandi, mereka akan pergi ke tempat tersebut dan masyarakat pada waktu itu sering mengatakan seperti ini, leko atau lomeeko, yang artinya uh, uh, apakah kamu akan pergi mandi atau apakah kamu akan mandi. Nah, mulai dari situ melekatlah perkataan ini di masyarakat orang-orang, dan orang-orang pada saat itu menyebutnya Leleko, dan terbentuklah nama desa tersebut Desa Leleko. Kita lanjut yang kedua yaitu Paslaten, yang artinya kampung terjepit. Itu Paslaten merupakan bahasa daerah dari Minahasa, makanya yang artinya kampung terjepit. Yang kedua ada Talikuran, yang berarti mata angin barat. Yang keempat itu ada Timur, yang artinya mata angin utara. Sedangkan yang kelima ada Sendangan, yang berarti nama arah mata angin timur. Nah, yang keenam itu ada Kaima. Kenapa disebut Kaima? Karena pada zaman dulu di Kaima ada tumbuh sebuah pohon besar yang bernama Kaima, makanya tempat tersebut atau desa tersebut dinamakan Kaima. Nah, kalau yang ketujuh ada Sinuian. Nah, Sinuian nama desa Sinuian ini dia merupakan nama desa yang cukup unik karena pada tahun 1901 pada tanggal 18 Juni di situ terjadi istilahnya pada waktu itu terjadi bentrok antara penduduk dan suatu organisasi yang bernama Mamusu, atau organisasi tersebut merupakan organisasi kriminal yang sering mengambil kepala orang untuk dijadikan bantal kepada mayat hidup atau kepada mayat yang sudah mati. Nah, pada waktu itu kelompok tersebut sedang mencari tumbal atau kepala manusia untuk dijadikan bantal untuk mayat yang sudah meninggal. Namun pada waktu itu masyarakat dari Sinuian sendiri mereka membuat para
penjahat-penjahat tersebut malah membunuh temannya sendiri untuk dijadikan bantal untuk mayat hidup pada waktu itu. Makanya dinamakan sinu yang berarti membalikan keadaan. Nah, kita masuk ke yang ke-8 yaitu Parepe. Nah, Parepe ini merupakan tempat lahir seorang raksasa yang bernama Parepe. Karena waktu zaman dulu raksasa ini merupakan penguasa di desa tersebut, makanya dinamakan Parepe. Yang ke-9 itu ada Pulutan. Kenapa dinamakan Pulutan? Karena di desa tersebut merupakan desa tempat pembuatan guci atau keramik yang terbuat dari tanah liat. Yang kalau orang sini mungkin udah tahu kalau tempat itu merupakan tempat pengimpor keramik-keramik yang terbuat dari tanah liat. Yang ke-10 itu ada Kasuratan. Nah, di desa Kasuratan ini kenapa dinamakan Kasuratan? Karena di desa Kasuratan, terutama di daerah pegunungannya itu terdapat sebuah pohon yang bernama pohon surat. Nah, pohon surat ini digunakan untuk meracuni ikan atau membius ikan agar masyarakat pada saat itu mudah untuk menangkap ikan, karena pada saat tanaman surat ini ditumbuk dan diambil sari-sarinya terus dibuang ke air, ikan-ikan akan seperti terbius atau teracuni, namun hanya sementara. Nah, di situ masyarakat pada waktu itu di desa Kasuratan, mereka menggunakan cara itu untuk menangkap ikan, nelayan-nelayan pada waktu itu. Nah, terus ketika mereka melakukan itu, seringlah karena kebiasaan mereka tersebut, maka desa tersebut dinamakan Kasuratan. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa desa Kasuratan merupakan istilah dari orang-orang yang sudah disuratkan atau orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk merantau. Yang ke-11 itu ada Tampusu. Kenapa dinamakan Tampusu? Karena desa tersebut merupakan desa yang ada di atas gunung, yang berada di tengah-tengah, yang biasa disebut pucuk atau masyarakat menyebutnya Tampusu. Nah, maka dari itu para masyarakat pada waktu itu menamai desa tersebut itu yaitu Tampusu atau pucuk atau di tengah-tengah. Mungkin sebagian dari konten saya pada saat ini, mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.